Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan video pembelajaran. Jadi kali ini saya akan menyampaikan tentang leadership dan teamwork. Nah, untuk teman-teman yang sudah bekerja pasti nggak asing ya dengan bahasa teamwork dan leadership, karena ini teman-teman ketemu dalam setiap harinya. Bagaimana sih teman-teman mengetahui leadership dari pimpinan masing-masing? Pastinya teman-teman akan ketemu berbagai macam karakter pimpinan dan akan bertemu dalam satu teamwork atau tim yang mungkin suka nggak suka harus teman-teman ikutin, karena teman-teman juga memang harus belajar beradaptasi dalam teamwork. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teamwork dan juga menjelaskan tentang leadership. Nah, teman-teman, di sini leadership itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi orang lain serta mengoptimalkan potensi individu maupun kelompok dan menjadi panutan dalam tindakan dan keputusan ya. Nah, teman-teman, di sini yang namanya leadership ini memang harus bisa mempengaruhi kepada orang lain, karena yang namanya pimpinan ketika berbicara, ketika menyampaikan pendapat, bagaimana caranya supaya anggotanya ini melakukan tindakan yang memang disarankan oleh si pimpinan. Jadi pimpinan ini harus punya harus bisa mempengaruhi orang lain gitu ya teman-teman ya. Kemudian karakter pemimpin itu apa aja? Karakternya itu yang pasti adalah integritas dan kejujuran ya. Kemudian tanggung jawab, disiplin. Jadi integritas dan kejujuran ini memang harga mati untuk pimpinan ya. Harus menjunjung tinggi, harus punya integritas, harus punya juga tanggung jawab. Karena pemimpin yang baik adalah orang yang memang bisa bertanggung jawab atas dirinya dan juga bertanggung jawab untuk kelompoknya juga. Kemudian harus disiplin, karena sebagai seorang pemimpin gak mungkin memberikan panutan atau contoh kepada anggotanya ketika dia tidak disiplin. Jadi disiplin ini dimulai dari si diri pimpinan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian harus memiliki komunikasinya harus bagus. Kalau pimpinan terus nggak punya komunikasi, skill komunikasi, susah juga nanti berkomunikasi dengan orang, akhirnya terbatas dan tidak bisa menyampaikan ide atau pikiran kepada anggotanya ya, karena tidak memiliki komunikasi yang baik. Kemudian yang namanya karakter pemimpin ini adalah berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini artinya pemimpin ini harus bisa melihat posisi peluang di setiap kejadian ya, dan mengambil sebuah keputusan, dan kemudian harus memiliki rasa empati dan memahami anggotanya. Jadi bukan hanya teman-teman bahwa yang namanya pimpinan itu harus dimengerti oleh anggota, tetapi pemimpin itu juga harus mengerti tentang kondisi anggotanya supaya bisa saling. Jadi jangan mentang-mentang menjadi seorang leader kemudian tidak ingin melihat kondisi timnya seperti apa dan harus bersikap bagaimana, malah bingung ya. Kemudian di sini ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan umumnya itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, gaya otoriter, demokratis, delegatif, dan transformasional. Jadi kalau yang otoriter ini adalah keputusan diambil sepenuhnya oleh si pemimpin tanpa melibatkan tim atau pihak lain. Jadi memang kalau pemimpin otoriter ini kan biasanya agak kurang disukai ya di perusahaan, karena dia terlalu otoriter. Artinya dia hanya bisa menyuruh dan kemudian
apapun perintahnya itu harus dituruti, dan setiap pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan asas baik buruknya baik dari karyawan maupun efek ke perusahaannya. Ini adalah tipe pemimpin yang otoriter. Nah, kemudian ada tipe pemimpin yang namanya pemimpin demokratis. Artinya pemimpin demokratis ini adalah pemimpin yang memang melibatkan anggota pada saat ingin mengambil keputusan. Artinya ketika si anggota ini artinya ketika pemimpin ini mau mengambil keputusan, dia setidaknya bertanya atau melibatkan anggota untuk pengambilan keputusan yang bijak, lebih bijaksana gitu ya. Karena pemimpin demokrasi biasanya jauh lebih berhati-hati. Kemudian ada gaya kepemimpinan delegatif. Delegatif ini artinya pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah transformasional. Artinya memberi si pimpinan ini tipenya adalah tipe pimpinan yang selalu memberikan inspirasi untuk perubahan yang positif kepada anggotanya. Dan sekarang pengertian teamwork. Nah, teamwork ini adalah proses kerjasama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Artinya teamwork ini adalah menggabungkan kemampuan, ide, dan juga pengalaman anggota serta membangun sinergi agar hasilnya lebih maksimal. Yang namanya teamwork itu kan satu kesatuan. Jadi kalau satu kesatuan ini nggak bisa yang namanya teamwork ini tidak memiliki tujuan yang sama. Yang namanya bekerja dalam tim pasti tujuannya satu ya, visi misinya juga jelas. Jadi teman-teman kalau bekerja dalam tim jangan sampai teman-teman belok sendiri. Jadi benar-benar harus satu tim dan harus kompak. Jangan sampai yang namanya kerja satu tim tapi saling berantem atau mungkin sering konflik dan tidak sepaham ya, tidak sepaham dengan tim teman-teman dalam timnya gitu ya. Itu kalau yang untuk teamwork. Kemudian ciri-ciri tim yang efektif ini gimana? Ciri tim yang efektif adalah memiliki tujuan yang jelas. Artinya tujuan yang jelas ini adalah kita punya keinginan untuk mencapai sebuah visi atau misi yang sudah ditentukan atau disepakati antara si leader dengan teamworknya ya. Tujuannya sudah jelas. Dan kalau tim ini harus punya peranan masing-masing ya. Jadi masing-masing itu nggak boleh yang namanya tidak memiliki peranan ya. Jadi yang namanya tim ini harus semuanya itu punya peranan atau bagian masing-masing. Misalkan teman-teman ini misalkan ada teamwork di bidang marketing, di bidang penjualan. Misalkan kita ditarget penjualan bulan ini ada 50 unit mobil, misalkan kita harus dapat 50 unit mobil dalam satu tim. Jumlah tim misalkan ada 10. Nah, teman-teman bisa bagi tuh, misalkan kita kan dapat target 50 ya. Karena timnya ada 10, maka satu orang kita bagi 5-an misalkan. 5. Setelah dibagi 5, yang namanya penjualan itu kalau sekarang butuh media sosial, maka akan ada orang yang ditugaskan untuk media sosial. Maka orang yang ditugaskan untuk mengupgrade media sosial ini mungkin targetnya bisa dikurangin. Ini targetnya dikurangin deh karena dia mahir di media sosial, targetnya 3, tapi tugas tambahannya adalah untuk upload konten-konten di media sosial, membuat konten PR di media sosial. Itu adalah pembagian peran ya dalam sebuah tim. Jadi tim 10 ini nggak melulu harus cari targetan mobil semua, tapi bisa misalkan satu dibagi, ada teamwork, ada ketua timnya dulu, kemudian ada mungkin yang bagian promosi iklan, ada yang bagian media sosial, ada yang bagian pameran, ada yang bagian macam-macam. Supaya apa? Supaya tujuannya, targetnya itu terpenuhi. Jadi kita nggak kerja sendiri ya teman-teman ya, tapi tim itu memang harus
bagi tugasnya itu tugas yang seperti apa dan tugas yang bagaimana. Kemudian peran leadership dalam teamwork ya. Perannya adalah mengarahkan. Jadi si leader ini berperan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas serta membangun motivasi dan kepercayaan. Kenapa? Karena yang namanya leader ini kalau dalam satu tim kita nggak punya leader itu repot ya. Yang ada timnya bisa bekerja sendiri-sendiri, akhirnya nggak teamwork tapi individu gitu ya. Nah tugasnya si leader ini adalah menyatukan beberapa orang menjadi sebuah tim dan mengarahkan ya, berkoordinasi membagi tugas. Jadi tugasnya si leader ini bagi tugas nih sama teamwork. Ini teamwork, timnya ada 10. Biar tugas kita ini tujuannya tercapai, kita bisa selesai, maka dibagi tugasnya sama timnya. Si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Jadi si leader ini bertugas membuat sebuah tugas di masing-masing individu menyesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tim. Makanya yang namanya leader ini memang harus bisa membaca peluang, dan seorang leader harus tahu si anak buahnya, si timnya, anggota timnya ini punya kelebihan dan kelemahannya apa aja, supaya nanti pada saat diberikan posisi peranan itu nggak salah tunjuk, nggak salah orang gitu ya. Karena nanti kalau pimpinan nggak bisa baca wataknya si anggota, nggak bisa membaca karakteristiknya anggota, nggak bisa membaca kelebihan dan kelemahan anggota, dikhawatirkan pimpinan salah bagi tugas. Ketika salah bagi tugas, akhirnya nanti fatal. Si tim ini tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan atau target yang dikehendaki. Nah, seorang leader juga harus bisa memotivasi. Karena apa? Yang namanya teamwork kadang itu sok melenceng, suka nggak fokus, suka kadang maunya sendiri, pengennya mungkin guyon aja, pengennya jalan-jalan aja, nggak terarah gitu ya. Makanya tugasnya si leader ini adalah memberikan motivasi terhadap timnya. Dan leader ini adalah sebagai penengah atau pemecah konflik. Kenapa? Dalam teamwork, dalam kerja tim, konflik ini sering sekali terjadi ya. Rebutan nasabah, atau mungkin rebutan klien, atau mungkin rebutan pembeli kalau memang bidangnya adalah penjualan dan jasa, itu biasanya sering tarik-tarikan. Disinilah akan timbul konflik. Nah, kalau sudah timbul konflik, maka tugasnya si leader ini adalah menjadi fasilitator ya. Gimana caranya menyelesaikan konflik di dalam teamworknya tanpa harus menyakiti ataupun tanpa harus memecah belah persatuan dalam teamworknya. Jadi si leadership ini memang harus menjadi penengah bagi timnya. Dan seorang leader itu harus bisa memotivasi, mendorong kreativitas dan kontribusi dari anggota timnya. Jadi yang namanya leadership ini memang paket komplit ya teman-teman ya. Leadership digabung dengan teamwork. Jadi dalam teamwork harus ada leader, leadernya sebagai pimpinan, teamworknya memang harus bisa beradaptasi, baik adaptasi terhadap pimpinan ataupun teman anggota dalam timnya tersebut. Nah, sekarang keterampilan yang dibutuhkan. Apa sih keterampilan yang dibutuhkan? Keterampilan yang dibutuhkan baik oleh si leadership maupun si teamwork ini adalah komunikasi. Pastinya di mana-mana, nggak di sana, nggak di sini, yang namanya komunikasi ini sangat penting dan sangat besar untuk pengaruhnya. Karena kalau kita dalam satu tim terus cuman diem-dieman, gak ada komunikasi, itu jelas menghambat. Atau mungkin kita pada saat berdiskusi bersama satu tim, kita selalu memotong pembicaraan anggota-anggota lain. Ini juga komunikasinya tidak baik, atau bisa dikatakan komunikasinya menjadi buruk ya.
Kemudian keterampilan apa lagi? Manajemen konflik ya. Yang namanya orang kadang kelihatannya memang dewasa, kelihatannya usianya sudah 30, 40 gitu ya, 40 ke atas, tapi ternyata ketika dalam satu tim, umur itu nggak jaminan teman-teman, nggak jaminan seseorang ini memiliki emosi yang stabil, nggak menjamin orang ini tidak memiliki konflik ketika dia sudah senior. Biasanya ada tipe-tipe orang yang memang secara usianya sudah lumayan dewasa, sudah umur usia 40, tapi karena dia punya sikap yang arogansinya kuat, maka dia tidak memiliki manajemen konflik yang baik. Boro-boro bahasanya ya, boro-boro nyelesain masalah. Orang dia aja suka bikin masalah. Makanya kita harus punya keterampilan yang namanya manajemen konflik. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi ketika konflik ini terjadi, baik terjadi konfliknya sesama dalam satu tim atau konflik dengan yang namanya leader atau pimpinan kita. Ya, kemudian apalagi yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki adalah kecerdasan emosional dan empati. Kenapa? Empati, sikap peduli terhadap orang lain itu harus, karena kita satu tim. Kalau satu tim, satu kesusahan, ibaratnya satu tim ini satu orang terluka, maka orang lain akan merasakan sakitnya. Jangan sampai satu orang terluka tapi kita biarin bodoh amat gitu ya. Itu namanya bukan satu tim. Kita harus punya rasa peduli terhadap teman kita yang satu tim, karena kan kita kerjanya bareng. Masa kerja bareng kita nggak peduli sama teman kita sendiri gitu ya. Kemudian kita harus memiliki kecerdasan emosional. Kenapa harus punya kecerdasan emosional? Karena gini teman-teman, kalau kita secara emosinya ini naik turun atau suka terpancing dengan hal-hal yang bikin kita emosi, dan kita sering meluapkan emosi kita menjadi hal-hal yang tidak baik, maka akhirnya kita ini tidak bisa berada dalam teamwork ya, yang ada kita dijauhi oleh tim kita, teman-teman kita. Makanya keterampilan yang dibutuhkan di sini adalah kecerdasan emosional, mengatur kondisi emosional dan perasaan kita gitu ya. Kemudian kita harus punya keterampilan kerjasama dan adaptasi. Ini sangat penting ya, karena teamwork ini kan kerjasama, bukan kerja sendiri ya. Namanya kerjasama berarti bareng-bareng, nggak sendirian. Makanya jangan jadi usdek. Usdek itu apa teman-teman? Urusannya dewek itu biasanya itu sering sekali terjadi. Kalau di perusahaan ada satu tim, pasti ada yang bahasanya ya udahlah, aku yang penting kerjaannya aku udah selesai, ya udahlah saya nggak mikirin si anu, ya udahlah yang penting saya udah beres gitu ya. Jadi yang namanya teamwork ya harus kerja bareng teman-teman, nggak bisa kerja sendirian ya. Harus punya rasa empati terhadap orang lain. Dan terakhir adalah problem solving. Jadi harus bisa memecahkan sebuah masalah. Yang namanya masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk ditambah lagi. Walaupun masalah kecil, kalau tidak selesai akhirnya akan berefek berlanjut dan memberikan efek tersendiri untuk perusahaan ataupun untuk di dalam tim kita sendiri. Nah, kemudian manfaatnya apa sih leadership dan teamwork ini? Manfaatnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas ya. Dimana ketika kita ada tim ya yang bekerja bareng, pasti produktivitas kita jelasnya sih meningkat ya, karena punya leader dan punya teamwork. Kemudian mengurangi konflik internal. Biasanya yang suka berkonflik ini kan anggota ya teman-teman ya, tapi insya Allah dengan adanya leadership yang amanah, yang bijak, biasanya ini akan mengurangi konflik internal. Kemudian meningkatkan kreativitas tim, karena tadi sudah dibagi peranan masing-masing sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Dan kemudian pencapaian tujuan jauh lebih cepat ya, karena sudah ada leadernya, sudah ada teamworknya, pasti tujuannya jauh lebih cepat. Jadi itu tadi teman-teman untuk teamwork dan leadership. Harapannya adalah teman-teman, kalaupun teman-teman menjadi seorang pimpinan, jadilah pimpinan yang bijaksana, yang bisa menengahi
konflik antar anggota. Jangan malah menjadi pimpinan sebagai pemicu konflik. Jadi pimpinan itu, leadership itu adalah memecahkan konflik, bukan memicu konflik. Dan kemudian sebagai seorang teamwork, teman-teman juga harus sadar diri bahwa kita itu bekerjanya itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Artinya kita juga harus memahami, memberikan kepedulian kita terhadap orang lain. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa mementingkan keadaan orang lain, tanpa mempedulikan keadaan orang lain. Kalau memang tugas kita sudah selesai, maka bisa kita membantu pekerjaan teman kita, karena waktu pulang, mungkin waktu jam pulang kita masih agak lama, bisalah kita bantu teman kita supaya selesainya pulangnya nanti bisa bersama-sama. Jadi yang namanya teamwork dan leadership, poin pentingnya adalah teman-teman yang namanya teamwork dan leadership harus bisa beradaptasi, punya kecerdasan emosional, dan jangan lupa teman-teman harus punya komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya terhambat, maka segala sesuatunya akan menjadi terhambat juga. Jadi teman-teman komunikasinya harus baik, harus dijaga, dan segala sesuatu pendapat yang ingin disampaikan tolong sampaikan dengan baik, sopan, dan juga ramah ya. Jangan sampai nanti teman menyampaikan pendapat dikiranya lagi mau demo ya, karena ngomongnya terlalu kencang atau mungkin bahasanya terlalu nyolot gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja tadi ada leadership dan teamwork. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.